Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau share pengalaman sakit aku yang kemarin. So that's why kenapa hampir 2 minggu kayaknya aku nggak upload video. Jadi guys, sebenarnya aku itu habis pulang dari opname dari rumah sakit. Nah, aku itu di rumah sakit sekitar 4 harian gitu. Jadi aku opname di rumah sakit itu guys karena aku menderita sakit mah akut. Tapi aku sakitnya itu udah dari bulan kemarin, bulan Maret tanggal 10 sampai tanggal 30 itu aku masuk IGD. Nah, kenapa kok kayak jangka waktunya itu lama banget aku baru masuk IGD? Karena awal sakit tanggal 10 itu aku nggak tahu kalau itu tuh aku sakit lambung, guys. Jadi tanggal 10 itu waktu aku mau balik ke sini tuh, guys, di perjalanan itu kayak aku tuh kayak kena asma gitu, jadi kayak nafas aku itu pendek banget. Nah, aku kira itu entah efek kecapean atau apa, jadi aku itu nggak rasain sama sekali guys sakitnya. Nah, terus tiap malam, bukan setiap hari gitu ya, eh, pas malam itu aku kayak sesek gitu guys, padahal aku itu nggak punya riwayat asma juga, nggak punya keturunan yang sakit asma juga, tapi sesaknya itu nggak yang setiap hari dari tanggal 10 sampai tanggal 30 itu enggak, jadi kayak selang 2 hari terus 1 hari, kayak ya kayak seperti itulah, jadi nggak setiap hari gitu. Nah, jadi aku itu masih belum ngeh gitu, karena kan nggak setiap hari juga asmanya, cuma itu selalunya itu tiap malam. Dan suami aku itu juga nggak ngeh, kita berdua itu nggak ngeh sebenarnya aku itu asmanya itu karena apa gitu kan, sesek nafasnya tiap malam itu karena apa. Nah, pas tanggal 30 itu aku memutuskan ke IGD itu karena emang pas malam itu ya guys, sekitar jam 3-an kalau nggak salah gitu. Nah, aku itu pas tidur ya itu aku kayak sesek banget, yang emang banget banget, kayak aku ngerasa mau mati gitu. Jadi antara tanggal 10 sampai 30 itu menurut aku seseknya yang paling parah itu di tanggal 30-nya. Di IGD itu aku di apa ya, direkam jantung, terus aku juga dikasih oksigen tambahan. Nah, direkam jantung itu katanya sih buat dilihat apakah karena jantungnya atau apa gitu di area dada gitu kan ya. Nah, ternyata jantung aku itu normal guys, rekam jantung aku itu bagus. Dan ditanyain dokter gitu, makanya suka telat kah, terus perutnya di kayak ditekan-tekan gitu, ini sakit kah, terus aku bilang iya. Ternyata itu kemungkinan asmanya itu, seseknya itu tanda-tanda dari asam lambung guys. Jadi waktu aku di IGD itu dokternya langsung bilang aku asam lambung. Jadi aku kayak shock gitu guys, karena emang sebelum-sebelumnya itu aku ada mah, karena yang aku udah masuk IGD itu 3 kalian, ya 3 kalian gitu. Nah, yang awal dan yang kedua itu yang uh, aku masuk IGD itu karena aku minum kopi hitam itu dikit banget itu aku udah langsung gemeteran guys, keringet dingin. Terus akhirnya aku masuk IGD dan itu aku didiagnosa kena MAH. Jadi belum asam lambung gitu guys, masih MAH. Dan pas yang ke IGD kemarin itu aku jadi kayak langsung shock gitu, kok langsung kena asam lambung. Nah, sebenarnya itu aku juga nggak tahu sih bedanya MAS sama asam lambung itu apaan. Mungkin kayaknya MAS itu istilah medis kali ya, jadi kan masalahnya itu tetap ada di lambung kan, sebenarnya itu asam lambungnya itu naik. Nah, mungkin yang aku tangkap sih seperti itu guys. Jadi waktu di IGD itu aku diresepin 2 obat, Lapras sama ranitidin kalau nggak salah itu. Nah, setelah itu guys, dari tanggal 30 kan aku udah mengkonsumsi obat yang dari dokter IGD itu. Nah, terus aku itu berobat lagi tanggal berapa ya? Tanggal 12-an kalau nggak 13-an gitu guys. Aku berobat lagi ke dokter spesialis penyakit dalam. Terus aku ditanya keluhannya apa aja. Jadi aku bilang tiap malam itu sesak nafas. Terus habis itu susah tidur. Terus habis itu kayak perut itu nyeri gitu guys. Yang di ulah hati sini tuh kayak di bawah sini pas itu kayak
nyeri gitu, terus kayak suka apa ya, melilit seperti itu. Dan pas diperiksa sama dokternya ditekan-tekan, oh iya ini aku didiagnosa mah akut. Aku dokternya bilang gitu, ini mah akut. Jadi aku itu diresepin obat ya, Lapras kalau nggak salah. Yang obat kemarin dari IGD itu aku masih ada, karena kalau nggak sakit banget itu nggak aku minum. Terus sama dokternya itu suruh ngehabisin itu. Nah terus guys, sebenarnya ada beberapa obat yang kemarin itu dikasih sama dokternya, tapi aku itu kayaknya udah aku buang guys, karena udah nggak boleh dikonsumsi lagi kan, udah dapat resep obat yang baru gitu. Saya pertama itu aku diresepin Lapras terus sama obat sirup ini, Mactral Forte ini. Obat ini sama Lapras atau apa gitu satunya guys, aku lupa, sorry banget nggak aku simpan obatnya. Nah setelah 2 hari guys, jangankan 2 hari, aku siang itu aku ke dokter spesialis penyakit dalam kan ya. Nah aku minum obat ini, Mactral ini, terus malamnya itu kayak langsung ngefek gitu guys obatnya. Jadi malamnya itu aku langsung mencret gitu, dan keesokan paginya itu aku langsung pup hitam. Jadi pupku itu kayak warna hitam gitu, kayak abu-abu petis gitu guys. Nah itu aku kayak worry banget. Dan itu kan aku udah dapat surat apa ya, konsultasi yang buat selanjutnya gitu, itu tuh di hari Senin. Jadi kayak kurang 5 harian gitu buat aku kontrol lagi. Nah dalam jangka waktu 2 hari guys aku minum obat ini tuh aku pup hitam terus. Jadi aku kan kayak khawatir gitu, akhirnya aku memutuskan untuk balik kontrol lagi, karena kayak kelamaan gitu kan nunggu hari Senin itu. Nah terus aku bilang ke dokterku, dok maaf banget aku balik lagi, soalnya ini aku kok pupnya hitam, aku bilang gitu, apakah karena obatnya atau apa gitu ya kan. Cuman perut itu juga kadang nyeri kadang enggak sih, kayak apa ya, enggak sesakit itu perutnya, cuman yang aku keluhkan itu lebih ke pup hitamnya itu guys. Nah dokternya itu kayak langsung kaget, gitu, ha pup apa, pup hitam, bilang gitu, udah berapa hari. Aku bilang 2 harian gitu. Nah terus akhirnya diperiksa lagi perut aku, akhirnya aku disuruh cek darah guys sama USG. Ini hasil cek darah aku guys. Terus sama USG aku ini tuh kayak lengkap banget ya, dari perut atas sini terus bawah sini itu di USG semua, sampai suruh miring-miring gitu di USG semua guys. Jadi ini tuh hasil USG-nya itu lumayan banyak gitu. Tuh. Oke. Nah jadi pada intinya guys, hasil USG aku yang sebanyak ini tuh pada intinya struktur kistik multiple kecil-kecil masih mungkin suatu fungsional sis. Nah waktu aku di USG tuh dokternya tuh bilang, waktu yang di USG sebelah sini tuh, ini kok ada kayak apa ya, kayak kista kecil-kecil gitu bilangnya gitu. Terus aku bilang, iya dok saya ada PCOS. Oh mungkin karena itu, jadi kistanya ini tuh kista hormonal gitu, jadi maybe nggak membahayakan ya, moga aja. Terus herpal, gallbladder, pankreas, ren, bilateral, aorta, paraorta, uterus dalam batas normal, tidak tampak asites maupun efusi pleura. Jadi intinya itu USG aku sama tes darah aku itu hasilnya bagus semua, nggak ada yang mengkhawatirkan. Tapi aku itu akhirnya disuruh opname, karena aku kan bilang, dok apa enggak karena efek obatnya ya dok, aku bilang gitu, karena kan aku habis minum obat itu tuh langsung kayak pup hitam gitu. Terus kata dokternya tuh enggak ada, karena ada 2 kemungkinan ya pup hitam itu, antara makanmu terus sama ada pendarahan di lambung gitu guys. Nah jadi akhirnya sorenya itu aku langsung ke IGD buat opname gitu guys. Aku langsung dimintain buat tes feses. Jadi aku dimintain sampel feses aku yang masih hitam. Sebenarnya nggak yang hitam banget, kayak abu-abu petis gitu. Nah terus habis itu keesokan paginya itu ini sebenarnya
hasilnya udah keluar, cuman dokternya itu bilangnya cuman ada pendarahan gitu di lambung kemungkinan, karena hasilnya itu di sini ada pendarahan samar gitu, samar banget. Di sini tertulis positif gitu guys. Jadi kemungkinan pup aku warna hitam itu karena pendarahan lambung. Nah, dan aku baru tahu kalau aku juga ada positif bakteri gitu. Ini sama ini, yang dibuletin itu yang ini. Jadi kayak ada darahnya cuman samar banget, dan waktu aku pup itu sebenarnya nggak kelihatan banget di fesesnya kayak ada darah mengucur atau ada serat darah atau apa, itu sebenarnya nggak kelihatan banget. Cuman yang aku heran di sini kok warnanya itu warna hijau gitu loh, nggak warna abu-abu petis gitu. Di sini ditulisnya hijau gitu hasilnya guys. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang terjadi waktu aku opname selama 4 hari itu? Sebenarnya 3 hari itu aku udah mulai kayak pengen pulang gitu, tapi nggak dibolehin. Menurut aku sih, aku itu waktu opname itu kayak di terapi makan aku gitu. Jadi makan aku tuh yang bener-bener makanan lunak banget guys, nggak boleh ada pedes, asem. Terus nasinya itu nasi bubur gitu, dan lauknya itu semuanya itu kayak apa ya, di di bukan digoreng ya, kayak ditumis tapi nggak pakai minyak gitu. Jadi bener-bener nggak boleh ada perminyakan gitu di makanan gitu. Selama sakit ini itu aku nggak mengalami mual ataupun muntah, jadi cuma ngerasa nyeri aja di ulu hati sini tuh, di perut bagian atas itu. Alhamdulillahnya nggak sampai muntah. Cuma selama di rumah sakit itu aku kayak mual gitu. Mualnya itu lebih karena kemakanan, karena sampai sekarang pun aku masih mengkonsumsi bubur nasi guys. Jadi kalau aku kayak pas makan bubur nasi gitu, terus aku liatin gitu nasinya, jadi kayak apa ya, kayak ngerasa pengen mual gitu. Jadi mualnya itu bukan karena perut aku sakit, lebih ke makanan sih. Jadi hari kedua, kalau nggak ketiga itu, oh iya hari ketiga itu aku itu pup guys, pup dikit banget. Itu juga aku paksain karena kayaknya aku susah pup itu karena kebanyakan tidur. Jadi tidur terus panjang hari selama 3 hari itu, kayak aduh gila, bosan banget di kamar. Nah itu aku paksain pup, dan ternyata itu keluar dikit, dan hasilnya itu nggak seabu-abu sebelumnya. Jadi hari kedua itu masih pup dikit, cuman hasilnya itu nggak seabu-abu yang awal. Terus yang ketiga itu aku pup terus kayak ada kuning-kuningnya gitu. Nah menurut aku kan kayak udah mulai normal gitu kan pupnya. Terus aku bilang, dok ini aku pupnya udah normal, udah warna kuning, aku bilang gitu kan. Terus kata dokternya, oh ya bagus kalau gitu. Terus aku tanya, dok boleh pulang nggak, karena aku udah nggak betah banget kan di rumah sakit itu. Terus kata dokternya, tunggu besok baru boleh pulang, karena kita masih butuh buat dievaluasi dulu gitu guys. Nah jadi akhirnya besok, dan sampai sekarang ini nanti siang itu aku kontrol, itu pup aku itu udah seperti semula gitu, seperti normalnya pup seperti apa, kuning gitu guys. Cuman masih lembek karena aku udah seminggu ini makan nasi bubur, dan aduh parah banget sih. Jadi aku waktu pulang itu guys, aku diresepin obat pulang itu ini yang udah aku tunjukin tadi, sebenarnya Maktral ini. Nah ini 3 kali sehari 1 sendok. Sebenarnya itu ada obat sirup satu lagi. Nah aku itu suka banget sama yang satunya itu, dia itu kayak warna pink gitu. Itu waktu aku opname itu udah dikasih obat itu. Jadi obat itu diminum sebelum makan gitu, antara 5 sampai 15 menitan gitu. Nah kalau aku minum obat ini tuh aku kasih jeda 30 menit baru aku makan. Nah terus sama Lapras ini aku 2 kali sehari, pagi dan malam. Terus ini aku dikasih obat metamizol sodium monohydrate kalau nggak salah, susah banget nyebutin namanya. Nah ini tuh fungsinya kalau kayak kepala pusing gitu dan kelingan. Cuman waktu aku browsing obat ini tuh guys, ternyata ini tuh bisa mengobati sakit gigi ternyata.
Karena kemarin waktu aku opname itu ya aku makan itu kayak makanannya aku taruh di sebelah sini semua, dan gigi aku yang kalian tahu ya yang udah ngikutin aku lama, gigi aku yang sebelah sini itu sebenarnya harus dioperasi karena emang udah waktunya gitu. Cuman kemarin itu ya emang aku makannya kebiasaan di sebelah sini Masian. Jadi kayak makanan itu numpuk, akhirnya gigi aku yang sini tuh kayak bengkak, kayak sobek gitu guys. Jadi kayak kalau makan itu suka kegigit, sakit banget. Dan aku itu baru tahu kalau ini tuh bisa mengobati sakit gigi. Jadi pas aku pulang hari keesokannya tuh kayak udah nggak kegigit gitu kalau aku makan, dan ternyata mungkin efeknya itu ini bisa mengobati sakit gigi. Alhamdulillahnya gitu guys. Nah terus aku juga dikasih antibiotik, yang ini tuh wajib habis katanya. Kalau yang 3 ini tuh nggak wajib habis katanya. Kalau nggak ada keluhan nggak usah diminum, nggak apa-apa. Tapi kalau yang antibiotik ini wajib habis. Nah ini namanya cefadrolix monohidrat, yang ini guys. Ini 3 kali sehari 1 kapsul. Tapi kalian jangan ngikutin aku ya obatnya. Kalian kalau bisa periksa dulu ke dokter spesialis penyakit dalam kalau emang kalian memiliki keluhan yang sama, yaitu pup hitam. Jadi sebenarnya aku browsing itu guys, pup hitam itu bisa dikarenakan bakteri ataupun pendarahan lambung dan lain sebagainya. Kalian bisa googling, dan terapinya itu ya makan makanan lunak gitu 3 kali sehari, terus sama cemilan 2 kali sehari, terus perbanyak minum, jangan stres, pokoknya memanage makanan sehat dengan makanan lunak gitu. Karena aku pun sekarang itu dari aku opname sampai aku pulang detik ini mau kontrol pun aku manage makan banget guys. Jadi aku minum obat itu jam 6, terus setengah 7 aku baru makan. Terus habis itu jam 9 aku nyemil buah semangka, buah pisang, buah melon yang bagus untuk pencernaan, atau enggak gitu umbi-umbian itu juga bagus banget. Terus habis itu jam setengah 12-an atau jam 12 itu aku minum obat, nanti jam 12-nya atau jam setengah 1-nya itu aku makan. Nah terus habis itu jam 3-nya aku ngemil buah lagi, terus habis itu jam setengah 6 aku minum obat, jam 6-nya aku baru makan, atau enggak gitu aku jam 6-nya minum obat, jam setengah 7-nya itu aku makan. Jadi kayak habis minum obat itu aku kasih jeda setengah jam gitu baru aku makan gitu guys. Dan yang obat ini tuh, yang 2 ini tuh diminum ya sebelum makan. Kalau yang ini tuh diminum sesudah makan gitu guys. Nah jadi kalau kalian mengalami pup hitam gitu, coba kalian 3 harian atau 4 harian terapi makan makanan lunak gitu, mungkin bisa kembali. Karena aku opname 2 hari pun itu sebenarnya udah kelihatan banget hasilnya. Jadi pada intinya aku boleh pulang, yang menjadi penentu aku bisa pulang cepat itu sebenarnya warna feses aku guys. Jadi hari kedua itu seperti yang udah aku ceritain tadi, warnanya udah mulai rada pudar, abu-abu pudar gitu. Terus yang ketiga udah kayak ada campuran warna kuningnya, dan hari keempat itu udah full kuning, udah normal banget, dan itu akhirnya aku bisa pulang. Dan sampai sekarang pun warnanya juga kuning dan juga normal lah guys, intinya seperti itu. Tapi kalau selama 2 harian gitu atau 3 harian kalian udah terapi makanan lunak tapi masih tetap kayak hitam gitu, ataupun kalian kelamaan ya nunggu 3 hari ataupun 2 hari karena udah saking worrynya, kalian bisa langsung aja pergi ke dokter spesialis penyakit dalam. Oh iya, untuk biayanya itu guys aku pakai BPJS, jadinya itu aku nggak bayar, cuman di notanya itu aku habis sekitar 3,5 jutaan lebih gitu selama 4 hari opname di rumah sakit. So ya itu aja video aku kali ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube aku. Jangan lupa juga follow aku di IG aku @elsasaba16. Bye, thank you for watching.